mau membahas tentang emosi dan produktivitas. Bayangkan kamu orang yang sedang berjuang terhadap kedisiplinan ya, dan mencoba untuk hidup secara lebih produktif lagi. Pasti ada momen di mana kamu merasa aku kok sangat-sangat tidak produktif ya. Susah banget untuk menjadi seorang yang produktif. Bahkan bekerja sedikit saja rasanya sudah sangat capek gitu. Apalagi di umur-umur yang mungkin sudah kepala 3 menuju kepala 4, di mana fisik mental itu seolah-olah tidak mendukung sepenuhnya gitu. Beberapa kali pasti kita sering juga mungkin untuk orang yang sudah bekerja lumayan lama ya, mencari nafkah dalam waktu yang lama, pasti merasakan bahwa ada momen di mana saya itu sudah berjuang keras tetapi seperti produktivitas malah menurun gitu. Salah satu penyebabnya adalah kelelahan. Kelelahan itu memicu emosi kita yang tidak stabil, sehingga kadang kalau sudah sangat-sangat kelelahan, mau bekerja dengan baik itu susah sekali, sangat-sangat susah gitu. Makanya saya tuh sangat-sangat tertarik dengan namanya emosi, produktivitas, dan hubungannya dengan otak bekerja gitu. Jadi sebenarnya apa sih emosi yang dihasilkan oleh otak itu? Kenapa kok kita tuh bisa menangis, takut, tertawa, bersemangat, bahkan cinta gitu? Perasaan emosi itu sebuah apa gitu? Semua emosi itu menurut saya adalah hasil dari tubuh itu mengeluarkan hormon tertentu. Kalau kita cinta tuh mengeluarkan hormon apa, kalau kita lagi senang mengeluarkan hormon apa. Setahu saya ada hormon ETSO ya, endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Kapan-kapan nanti coba kita telah satu persatu. Nah, hormon itu sebenarnya menurut saya apa? Hormon itu sesuatu hal yang dihasilkan oleh tubuh agar tubuh kita itu bisa bertahan hidup gitu. Hormon-hormon itu juga dihasilkan oleh berbagai macam organ tubuh kita. Ada yang dari ginjal, ada yang dari mana gitu. Saya lupa detailnya. Nah, lanjut sebenarnya ke pertanyaannya, apakah mungkin ya hormon tersebut bekerja secara seimbang sehingga membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi orang yang produktif, sehat, dan selalu senang untuk membantu dan belajar. Ini ada 2 poin tambahan, membantu dan belajar. Membantu dan senang belajar itu adalah salah satu hasil dari hormon baik yang dikeluarkan oleh tubuh. Berarti kan pertanyaan terbesarnya apa yang harus dilakukan gitu. Macam-macam kalau kita membaca tuh, ada mulai olahraga, makan sehat, meditasi, baca buku, dan sebagainya. Tapi saya belum menemukan ya sebenarnya kunci dari produktivitas itu apa gitu. Poin pentingnya saya yakin tetap di emosional seseorang ya, dimana emosional seseorang itu dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh tubuh gitu. Nah, mencoba untuk mencari, bertanya, akhirnya saya menemukan beberapa rangkuman ya. Di antaranya, emosi itu adalah hasil dari interaksi yang sangat kompleks antara otak dan sistem hormonal tubuh kita gitu. Bahkan beberapa struktur otak itu berperan penting dalam menghasilkan dan mengatur emosi. Beberapa di antaranya yang saya temukan itu seperti amigdala, hipotalamus, dan korteks prefrontal. Kapan-kapan kita coba cari juga, kita coba jelaskan satu persatu juga. Lanjut, hormon-hormon tersebut berperan dalam proses emosional kita, termasuk contohnya kortisol. Kortisol itu ada hormon stres, serotonin, hormon suasana hati, oksitosin, hormon cinta, endorfin, hormon bahagia gitu. Dibutuhkan keseimbangan yang baik antara hormon-hormon ini untuk kestabilan emosional. Kekurangan atau kelebihan dari salah satu hormon ini dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan emosi.
Bisa kita ambil contoh, kelebihan kortisol dapat menyebabkan stres yang berlebihan dan kecemasan, sedangkan kekurangan serotonin dapat menyebabkan depresi. Sebaliknya, olahraga dan meditasi pun dapat membantu meningkatkan level endorfin dan serotonin yang berperan penting dalam mendukung rasa senang dan kebahagiaan. Bagaimana seseorang merasakan dan mengelola emosi? Mengelola emosi itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, termasuk pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, gaya hidup, dan keadaan kesehatan mental dan fisik mereka. Nah, ini ada beberapa tips yang saya temukan, yang saya rangkum. Bagaimana cara menjaga keseimbangan hormonal untuk kestabilan emosi? Yang pertama tuh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu apa aja? Seperti makan makanan yang sehat, makan makanan yang seimbang, cukup, tidak berlebihan, berolahraga secara reguler gitu kan, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau mungkin setiap hari dengan intensitas yang, karena kita bukan atlet ya, intensitas yang menengah gitu aja cukup. Yang berikutnya cukup tidur gitu. Terus menghindari makanan-makanan dan bahan-bahan lain yang mungkin bisa merusak tubuh, seperti mungkin alkohol, terus habis itu makanan-makanan junk food, minum-minuman yang banyak gulanya, dan lain sebagainya. Yang kedua, manajemen stres. Ada banyak macam cara untuk memanage stres. Yang pertama adalah teknik seperti meditasi, yoga, pernapasan, dan terapi perilaku kognitif. Itu dapat membantu mengatasi stres dan menjaga keseimbangan hormonal. Berikutnya, nomor 3, hubungan sosial yang kuat. Nah, ini juga penting ya. Mungkin bisa jadi ini nomor 1 gitu. Pada dasarnya manusia itu bukan makhluk individu. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia yang hidup ketergantungan dengan manusia lainnya gitu. Nah, interaksi sosial yang positif seperti saya dengan istri, saya dengan anak, atau anak dengan orang tua dengan tetangga, dan lain sebagainya, dengan saudara gitu. Interaksi sosial positif itu dapat meningkatkan produksi hormon kita ternyata, seperti hormon oksitosin, yaitu hormon cinta kasih yang berperan dalam memperkuat ikatan sosial dan menurunkan tingkat stres. Yang terakhir, kita tidak perlu malu sebenarnya kalau kita memang dalam kondisi stres mengakibatkan hormon kita tidak seimbang. Kita bisa meminta pertolongan orang lain gitu, bahkan mungkin pertolongan orang lain yang profesional gitu, kayak seperti ke psikologi. Bahkan sekarang sudah macam-macam. Di Indonesia tuh ada produk namanya 1%, di luar tuh ada namanya Better Help, yang menyediakan jasa untuk bercerita, untuk bimbingan, untuk konseling tentang emosional, bahkan bisa meningkatkan produktivitas itu bagaimana, itu bisa di mereka. Ini bukan sponsor, tetapi bagi saya kalau memang ada jalan yang perlu dilakukan ya silakan gitu. Khususnya mungkin di Indonesia ya, di Jawa, bahkan khususnya Jawa Timur yang Islamnya sangat kental, agama Islamnya. Bahkan meminta pertolongan seperti orang-orang yang kita percaya, seperti ustadz, seperti kiai gitu, yang memiliki pengalaman yang lebih banyak dari kita tentang manajemen emosional, dan bahkan menyambungkan sisi emosional, pekerjaan, keinginan, rasa syukur, dan sebagainya itu ke Maha Pencipta. Itu bisa juga jadi sangat membantu gitu. Bayangkan kalau kita bekerja dengan pikiran bahwa semua hasil dari pekerjaan kita itu kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Karena kita tidak bisa mengontrolnya, yang bisa kita kontrol hanya usaha kita gitu. Di saat kita usaha sudah semaksimal mungkin, kita dapat pahala. Hasilnya bagus atau jelek sudah bukan urusan kita. Itu mungkin bisa menjadi titik yang menenangkan ya, karena ya sangat menenangkan sekali kalau kita sudah menyerahkan hasil di luar kuasa kita, di luar di luar sana gitu, kayak ke Tuhan, ke alam semesta, mungkin kalau ada yang percaya dengan alam semesta dan lain sebagainya gitu. Jadi meminta bantuan profesional itu dianjurkan kalau memang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Selanjutnya,
Ada disclaimer juga, ingatlah bahwa setiap individu itu adalah unik dan apa yang bekerja untuk satu orang mungkin tidak bekerja untuk orang lain gitu. Orang berbeda memiliki kepekaan hormonal yang berbeda pula, tingkat stres yang berbeda dan pengalaman hidup yang berbeda. Semua faktor ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasakan dan mengelola emosi mereka. Selalu mencari tahu lebih dalam tentang diri sendiri dan apa yang membuat Anda merasa seimbang dan bahagia adalah langkah penting dalam mencapai kesehatan emosional yang baik. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya tentang bantuan profesional ya. Ini saya juga nanya dan mencari informasi gitu. Saya bertanya, sebenarnya bantuan profesional itu bisa jadi misleading karena bisa jadi masalahnya solusinya itu bukan ke psikolog ya. Walaupun saya tadi menganjurkan, tapi jangan serta-merta bahwa dikit-dikit ke psikolog, dikit-dikit ke psikiater gitu. Bisa jadi masalahnya ya simple hormonal saja gitu. Karena kita kurang tidur, kita kurang olahraga. Jadi memang komprehensif solusinya gitu. Tidak dikit-dikit masalahnya hanya satu psikolog, masalahnya hanya satu minum obat gitu. Tapi tidak buruk juga sebenarnya ke psikolog itu. Karena kadang kalau mungkin saran terbaik untuk bila kita kapan waktunya kita ke psikolog dan ke psikiater itu adalah di saat kita sudah tidak bisa mengontrol lagi kehidupan kita gitu. Contoh bangun pagi itu udah down, bangun pagi udah freeze gitu. Tidak bisa jalan lagi, tidak bisa bergerak, mandi aja susah, makan nggak mau dan lain sebagainya. Nah itu mungkin waktunya kita ke psikolog karena sudah destruktif ke tubuh sendiri, bahkan destruktif ke hubungan sosialnya. Maka bantuan seperti psikolog itu dibutuhkan gitu. Maka silakan aja gitu, silakan aja. Terakhir untuk pembahasan ini saya mencoba merefleksikan tentang emosional dan produktivitas ke orang-orang yang orang-orang yang menurut saya sangat sukses ya. Saya yakin kesuksesan orang-orang tersebut itu salah satu bekalnya adalah kestabilan emosi itu gitu. Karena agak tidak masuk akal jika orang-orang yang sukses, mungkin bisa saya sebut namanya kayak orang-orang di luar sana ya, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk itu tidak punya kestabilan emosi yang benar gitu. Kan nggak mungkin kalau mereka dikit-dikit stres, dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih, dikit-dikit baper. Nah itu ada beberapa hal juga penyebabnya itu menurut saya. Kenapa kok orang-orang itu kayak nggak kenal lelah, bahkan berani untuk mengambil resiko, bahkan kegagalan itu mereka anggap sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya gitu. Nah, ada beberapa prinsip umum yang saya temukan kenapa ke orang-orang itu bisa memiliki sesuatu hal, bisa menggapai sesuatu hal yang di luar perhitungan kita ya. Kita yang orang-orang biasa ini yang ya mencoba untuk lebih giat lagi aja susah, mencoba untuk naik kelas saja susah gitu. Ada beberapa poin yang saya dapatkan. Yang pertama, visi dan tujuan yang jelas. Orang-orang sukses biasanya memiliki visi jangka panjang yang jelas dan ambisius. Mereka memiliki gagasan yang kuat tentang apa yang ingin mereka capai dan mengapa tujuan itu penting bagi mereka. Visi ini membantu mereka tetap termotivasi dan fokus, bahkan ketika menghadapi hambatan dan tantangan. Yang kedua, kerja keras dan dedikasi. Orang-orang yang sukses biasanya sangat tekun dan berdedikasi. Mereka bersedia kerja keras, seringkali lebih keras daripada orang yang di sekitar mereka. Dan mereka berkomitmen untuk melihat tujuan mereka terwujud. Berikutnya nomor 3, pengambilan risiko yang dikalkulasi, obvious. Yang keempat, nah ini, belajar dari kegagalan. Kegagalan itu bisa jadi momok terbesar ya,
dari manusia gitu. Karena ada orang yang mungkin berpikir kegagalan sama dengan akhir dari dunia, akhir dari kehidupan, bahkan kematian gitu. Jadi mereka tidak takut untuk mengambil risiko karena mereka yakin kegagalan terbesar pun itu bisa jadi pelajaran terbesar buat mereka. Asalkan kegagalan itu tidak disengaja ya. Kegagalan yang disengaja bukan kegagalan yang disengaja dan bukan kegagalan akibat dari perbuatan yang melanggar aturan. Berikutnya nomor 5, manajemen emosi. Nah, ini juga penting ini. Kenapa kok emosi itu penting banget? Kenapa emosi itu sangat apa ya? Bisa jadi mungkin poin utama ya dari diri seseorang. Di stoikisme, di ilmu stoik, di ilmu stoa, kita itu tidak bisa mengontrol hal yang tidak bisa, yang di luar kita, yang tidak bisa kita kontrol gitu. Hasil akhir dari pekerjaan, penilaian orang lain, gaji, bonus, dan lain sebagainya itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu cuma satu, pikiran kita. Pikiran itu equal dengan emosi. Nah, orang-orang ini seakan bisa memanage emosi mereka dengan baik gitu. Nah, mungkin kemampuan untuk mengelola emosinya adalah hasil dari kedisiplinan ya, kalau bisa saya bilang ya. Karena macam-macam kan tadi yang seperti sudah dibahas, seperti bermeditasi, makan yang teratur, yang bagus gitu, tidur yang cukup, olahraga teratur, dan gak mungkin hanya dalam waktu sehari terus emosionalnya stabil gitu. Tapi hasil dari dedikasi dia kedisiplinan setiap hari. Terus yang terakhir nomor 6, mentalitas belajar. Dimana orang yang merasa bahwa mereka tidak cukup tahu dan terus ingin mencari tahu, itu pasti akan kalau kita boleh berbicara tentang unggul dan tidak unggul ya, maka orang itu akan lebih unggul daripada orang yang tidak tidak belajar atau merasa dirinya sudah cukup pintar gitu. Itulah kenapa saya sangat iri dengan ada rekan saya yang merasa bahwa hidup saya itu belajar gitu. Saya kerja di perusahaan manapun saya belajar. Dan pada akhirnya dan pada kenyataannya prestasi dia lebih menjulang gitu. Makanya saya yakin jika mentalitas belajar itu ditanamkan ke setiap orang, orang orang siapapun gitu, maka orang itu akan merasa orang itu akan bisa mendapatkan lebih dari yang mereka pikirkan dan harapkan gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.